Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi, Bu. Baiklah Anda semua. Ini kelas Bu AP kan? Iya, Bu. Iya Bu. Benar Ibu nggak usah masuk kelas, oke? Siapa di sini ketua kelasnya? Lesmi, Bu. Saya Bu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu pelajaran kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya, oh ya absen dulu kita ya. Oh sebelum absen Ibu lihat kondisi tempat duduknya kurang bagus. Silakan yang merasa duduk di belakang pilih dulu bangku yang di depan. Silakan pindah. Baiklah Anda semua, kondisi sudah baik, tempat duduknya sudah rapi juga. Kita absen dulu ya. Hari ini tanggal 21. 21. Oke. Ada yang 20, ada yang 21. Tanggal 21. Pertolongan Ibu. Ya, maaf ya Ibu juga nggak pakai masker hari ini. Ya, Ya, Bu. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boleh Ibu absen dulu. Ternyata banyak yang hadir. Lesmi, Hadir, Bu. Naza, Reza. Fitri, Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Daniel, Nggak ada, Bu. Kurniati, Hadir, Bu. Reva. Nggak ada. Oh, berarti studinya nggak masuk ya? Nggak ada. Oh, mungkin efek dari COVID-19 ini nggak apa-apa Ibu maklumi. Baiklah, absen sudah Ibu ambil. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Ada yang udah tahu sama Ibu? Belum. Nah, baiklah, perkenalkan nama Ibu Siti Abang dari Universitas Negeri Padang. Ibu di sini baru masuk mengajar di sini karena ada tugas PL atau tugas mengajar di sekolah, dan Ibu sebagai pengganti Ibu Dati yang sedang mengikuti acara kegiatan pendidikan di luar kota pada saat ini. Jadi semoga bisa kita bekerja sama ya Anda semua. Ibu mengajar mata kuliah K3LH. Oke, kita tulis dulu tanggalnya 21/06/2020. Oke, K3LH. Ini mata pelajaran kita pada hari ini kan? Ya, Bu. Iya Bu. Jadi Ibu Dati kemarin menjelaskan tentang apa aja? Ada yang ingat? Nggak, Bu. Lupa. Oke. Tentang fungsi, tujuan. Dari pelajaran. Berarti gambaran-gambaran kemarin Iya. tentang pengertian dan apa. Iya. Tapi pada hari ini kita masuk ke fungsi. Tujuan. Nah, pada hari ini diulang lagi. Pertama kita masuk ke fungsi K3LH itu. Nah, sekarang kan sudah dijelaskan pengertian K3LH. Ya. Nah, jadi sekarang ada fungsinya, tujuannya, prinsip-prinsipnya, dan lain-lain yang bisa dijelaskan kalau masih ada waktu nanti. Baiklah, dari pendaftaran tadi ada fungsi K3LH. Nah, yang pertama, fungsi K3LH ini sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan pemeliharaan dan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan orang yang bekerja. Nah, kita ketahui pedoman di sini bahwa kita
Kriminalisasikan menginformasikan sesuatu sesuai dengan teori. Nah, ketika kita sudah memahami apa itu K3MA tadi, perannya, pentingnya, gitu kan. Jadi kita tahu bahwa sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan pekerja tersebut. Nah, juga dapat membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisasi, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Di sini dia dapat membantu kita melihat di mana tempat kita bekerja, desainnya bagaimana, lalu kita juga tahu prosesnya, perencanaannya. Untuk melakukan sesuatu kegiatan berarti kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Jadi ada yang main HP? Bella Ananda. Siapa nama tadi? Kurniati. Sebaiknya Anda simpan dulu handphonenya karena Anda sedang belajar. Kalau tidak memungkinkan nanti Ibu ambil HP-nya gimana? Mau kan? Nah, kita belajar dulu, fokus dulu ke depan. Bentar lagi kalian mau mid semester. Ya Bu. Lanjut lagi. Tadi batas mana? Membantu dalam perencanaan. Lalu proses kegiatan, lalu membantu dalam di mana kita menemukan risiko-risiko atau bahaya di tempat bekerja. Nah, lalu juga ada di sini sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Misalnya, di dalam tim pekerja tersebut ada satu orang yang diutuskan sebagai mandor, asisten, atau asisten. Jadi yang memantau tersebut diutuskan oleh pihak yang tinggi atas pimpinannya. Dia memeriksa para pekerja di tempat kerja tersebut, keselamatannya, keamanannya, misalnya bagaimana tata cara dia bekerja, maka itu akan dipantau dalam setiap hari maupun atau setiap minggu atau bagaimana tata kerja yang baiknya. Ada juga di sini memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya yang terakhir, strategi acuan dalam mengukur keefektifan tindakan dalam menentukan pekerjaan kita. Itu tadi fungsinya ya. Lalu ada juga tujuan K3MA. Anda semua sudah mencatat kan? Udah. Nanti kalau udah dicatat, diulangi lagi, belajar di rumah gitu kan, supaya kita memahami apa pelajaran kita pada dulu. Di sini terdapat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, tujuannya di sini bahwa kita menentukan keselamatan dalam bekerja tersebut seperti apa. Kita mematuhi aturan-aturan yang berlaku agar kita melakukan pekerjaan tersebut aman dan selamat. Nah, kita tahu juga bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak beresiko. Semua pekerjaan pasti punya resiko masing-masing. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, ada pertanyaan dari Ananda semua? Enggak ada Bu. Oke, mungkin belum. Nanti Ibu minta buat pertanyaannya. Mungkin ada yang belum paham gitu. Nah, selanjutnya sebelum, Ibu lupa, sebelum prinsip ternyata ada peran. Peran ya. Peran, kalian tahu peran itu apa? Peran itu yang ikut serta gitu. Nah, peran K3 dan ruang lingkup. Nah, masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Nah, semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Contohnya, di rumah Ibu ada pekerjaan, misalnya pembangunan rumah, misalkan. Anggap aja lah yang dari pemerintah lah, pembangunan gedung sekolah misalnya. Ibu ini sebagai pimpinannya. Nah, Ibu harus bisa menjamin keselamatan, bukan menjamin ya, harus tahu keselamatan atau keamanan dari para pekerja tersebut. Ibu tidak mungkin lepas tangan aja gitu. Nah, di sini semua orang itu berhak untuk berada di lingkungan
tidak mungkin dalam keadaan yang tidak baik orang bekerja tersebut dibebas saja gitu. Tentu kita sebagai pimpinan harus mengetahui itu. Nah, semua sumber produksi tersebut harus digunakan secara efisien dan aman. Anda semua tahu tak efisien itu apa? Efisien ini biasa kita dengar. Efektif. Ada yang tahu? Ada yang tahu efektif, efisien? Ayo. Oke, dikasih waktu untuk melihat di HP efektif dan efisien. Apa perbedaannya dan apa pembagiannya? Silakan Ibu tunggu beberapa menit. Baik, Anda semua. Sudah ada yang dapat tadi? Yang Bu kasih tahu soal? Belum, Bu. Oke, baiklah. Belum. Aku akan mencoba menjelaskan. Nah, efektif dan efisien. Contohnya seperti ini adalah. Contohnya bisa dengarkan Ibu Anda? Bisa Bu. Baiklah. Contohnya Lesmi dan Pur misalkan. Lesmi mau ke pasar. Pasarnya kan di Lubuk Pinang. Pasar Lubuk Pinang jaraknya kan ada beberapa desa. Ada Resno, Pondok Panjang, ada Sukapindah. Nah, itu kalau Pur tadi memilih untuk lewat jalur yang itu, yang ada Resno, Sukapindah, dan Pondok Panjang dan Sukapindah. 3 buah jalur tadi kan. Nah, sedangkan Lesmi memilih jalur ada Resno, ada Talang Petai, ada Talang Luas, ada Resno, dan ada Sukapindah, baru Lubuk Pinang. Nah, kalian berdua sama-sama mencapai tujuan yang sama. Nah, dalam singkat, Kurniati tadi hanya melewati beberapa desa yang jarak tempuhnya misalnya aja 30 menit dari 3 desa tersebut, 30 menit. Nah, sedangkan Lesmi ada 5 desa yang dia tempuh sekitar 45 menit. Tetapi kalian sama-sama menuju ke tujuan yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, yang efektifnya kalian telah sampai di pasar dengan pasar yang sama. Tetapi yang efisiennya adalah orang yang pertama kali mencapai tujuannya dengan tidak memboroskan waktu. Misalnya, Kurniati hanya menempuh waktu 30 menit. Tentu lebih cepat Kurniati dibandingkan Lesmi. Lesmi tadi hanyalah 45 menit. Berarti lebih cepat Kurniati kan? Nah, yang dimaksud dengan efektif tadi sama-sama mencapai tujuan, tetapi dengan cara yang berbeda. Yang dimaksud dengan efisien adalah mencapai tujuan atau sasaran dengan tepat dan cepat, tidak memboroskan waktu, biaya, dan lain-lainnya. Mungkin itu yang disampaikan tadi. Selanjutnya kita masuk ke prinsip. Nah, Anda semua sudah ada yang tahu prinsip ketiga? Ada ya? Ibu sudah bawa laptop mau pasang dia fokus ya, iya fokus. Ternyata sini kita bisa. Oke, prinsip ketiga. Yang pertama, semua pekerja memiliki hak bekerja serta pengusaha dan pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dan hanya berusaha untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang layak dan lingkungan kerja yang layak. Lebih spesifik seperti, nah yang pertama, pekerjaan harus dilakukan dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tentu, semua para pekerja kan pengen bekerja di tempat yang bagus gitu, yang layak, yang aman. Mau nggak? Kerjanya di tempat di tempat orang buang sampah, kerjaannya di tebing-tebing itu kan berbahaya gitu. Tentu kita memilih di tempat bekerja yang lebih aman. Lalu ada juga harus ada komunikasi yang baik antara mitra sosial, yaitu pengusaha dan pekerja. Nah, ini yang dimaksud dengan komunikasi itu penting.
sehingga terjadilah hubungan yang lebih baik lagi dan pekerjaan akan tercapai lebih murah. Nah, program K3 keselamatan dan kesehatan kerja ini kebijakan harus bertujuan baik dalam hal pencegahan dan perlindungan. Nah, upaya harus dilakukan lebih pada pencegahan di tingkat tempat kerja. Lebih penting mengawasi dalam pekerjaan sesuatu tersebut agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Nah, dari sejauh ini Ibu jelaskan kepada Ananda, sudah cukup semuanya untuk tempat-tempatnya. Ada pertanyaan dari Ananda semua? Apakah ada pertanyaan dari Ananda semua yang maaf ya Ibu menjelaskan tadi? Apakah ada pertanyaan? Ibu persilahkan mikir. Tetapi kalau nggak ada, Ibu bertanya nanti. Mana mau? Mikir dulu. Oke, Ibu kasih kesempatan, silakan untuk memberi pertanyaan jika ada yang belum paham tentang materi kita pada hari ini. Bu, ya Anda, saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika dalam suatu pekerjaan tidak ada seseorang yang mengawasinya? Oke, pertanyaan yang bagus, beri plus dulu. Gini, jika dalam suatu pekerjaan tidak ada yang mengawasi, tentu itu lebih buruk tadi kan, karena setiap pekerjaan harus ada yang mengawasi. Kalian pernah dengar nggak kata ini? Bentar ya. Menghapus. Minta ibu nak menghapus. Oke, terima kasih. Tidak. Oke. Pernah dengar ini nggak? Administrasi perkantoran. Kalian anak administrasi dan bekerjanya tentu kalau kita mau berusaha, insya Allah kita mau bekerja di perkantoran dana. Mungkin kan kita susah sekolah, udah apa-apa, ternyata kebun lagi. Kebun itu semua orang pasti kita ke kebun. Nah, ini planning, organizing, accounting, dan controlling. Kalian pernah dengar? Pernah. Oke. Planning apa? Plan. Kan ada yang nanya, kita planning dulu lah. Kita tujuannya bukan tujuan. Kita pasti gini mau buka bareng kan? Iya. Kita berencana. Betul. Perencanaan. Nah, planning itu perencanaan. Perencanaan itu penting di dalam suatu pekerjaan atau kegiatan. Kalau tidak ada perencanaan, bagaimana kita mau melakukan sesuatu tersebut? Tentu harus ada perencanaan. Nah, planning ini penting. Selanjutnya organizing. Kita tentu pernah dengar gini, kalau kita mau kegiatan seperti ini, siapa yang mengelolanya? Kita kelola yang baik. Nah, organizing itu dikelola atau pengelolaan. Accounting atau yang harus kita action itu yang dimaksud dengan accounting, harus dilakukan atau dikerjakan. Nah, controlling adalah hal yang kita bahas sesuai dengan pertanyaan resmi tadi, yaitu controlling adalah pengawasan. Ketika suatu kegiatan tidak diawasi, maka hal buruk tersebut bisa saja terjadi karena tidak adanya aturan-aturan yang berlaku, pedoman kita tidak ada yang mengawasi orang yang bekerja, tidak ada. Toh nanti orangnya mungkin malas-malasan atau kejadian tidak kita inginkan terjadi bisa saja. Nah, controlling pengawasan ini harus diawasi oleh beberapa pihak atau pengusahanya tadi atau orang yang diutuskan oleh pengusahanya seperti orang mandor yang Ibu kasih tahu tadi. Nah, itu bisa saja menjadi pengawas dalam pekerjaan para pekerja tersebut. Nah, dari pengawasan tersebut kita tahu juga kan pasti tujuan-tujuan mengawasi itu tadi untuk hal-hal yang buruk tadi agar tidak terjadi dan tujuan kita sama-sama tercapai yang terwujud.
bisa saja kalau tidak diawasi tujuan yang kita inginkan tidak tercapai atau kita tidak puas dengan hasil yang mereka kerjakan gitu. Ketika kita mengawasi, insya Allah mereka akan memuaskan kita dalam pekerjaannya gitu. Mungkin itu jawaban dari Ibu Ananda semua. Pertanyaan yang sangat bagus. Selanjutnya apakah masih ada pertanyaan dari Ananda semua? Oke, mungkin tidak ada lagi. Ibu pesan dulu ini. Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu. Silakan Anda lihat pertanyaannya di kuis ini. Jelaskan pentingnya belajar bahasa bagi kehidupan sehari-hari Anda sendiri. Bisa dengan logika kita. Oke, Ibu tunggu dalam waktu 3 menit juga ya. Silakan dikerjakan. Baiklah Anda. Selanjutnya, udah ada yang bisa memberi penjelasan dari materi kita pada hari ini? Pada ketua apakah memahami dan bisa merangkum kembali? Ya Bu, sudah. Coba jelaskan sedikit. Sudah Bu. Baiklah, dari penjelasan K3LH tadi itu ada yang saya tangkap itu ada tentang penjelasan tentang fungsi K3LH itu sendiri. Terus ada juga K3LH dan ada juga peran atau prinsip. Terus di situ dijelaskan juga tentang FOAK. FOAK itu penjelasannya FOAK planning atau perencanaan, organizing itu ada apa? Activating, ya kayak gitu. Dan selanjutnya ada controlling, itu ada mengontrol dalam suatu pekerjaan. Nah itu tadi yang dijelaskan sudah bisa ditangkap. Nah selanjutnya ada tugas di rumah. Coba kalian catat di bukunya tugas rumah. Silakan catat. Ya Bu. Tolong jelaskan. Oke, dengarkan Anda semua. Tolong jelaskan prinsip-prinsip K3 sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan dan berikan contoh dari prinsip-prinsip K3 tersebut. Pak, kamu balai gelar sudah kita pada minggu depan Ibu akan memberikan kembali. Mungkin hari ini kita cukupkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Sebelumnya kita berdoa juga terlebih dahulu kepada ketua pimpin doa kembali. Ya, baiklah sebelum kita pulang kita berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baiklah mungkin itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan dengan waktu yang cukup lumayan banyak. Selanjutnya semoga kita baik-baik saja dan lindungan Allah SWT. Dan kalian yang main HP tadi mohon jangan main HP lagi karena sebentar lagi kita mau ujian. Siap Bu. Ya Bu. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atas Ibu pada hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.